Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Jumpa lagi dengan channel kesayangan kita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen serta share di media sosial kalian agar kami terus bersemangat membuat video-video terbaru untuk Anda. Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih adalah salah seorang raja atau sultan kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Ia merupakan sultan ketujuh dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Al-Fatih adalah gelar yang terus melekat pada namanya karena dialah yang menguasai atau menaklukkan kerajaan timur yang telah bertahan selama 11 abad. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah selama 30 tahun. Selain menaklukkan Bizantium, ia juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, tanpa kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa, dan termasuk jasanya yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium yang telah matang di kerajaan Utsmani. Karakter pemimpin yang ditanamkan sejak kecil. Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada 27 Rajab 835 Hijriah, tanggal 30 Maret tahun 1432 Masehi di kota Erdin, ibu kota Daulah Utsmaniyah saat itu. Ia adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan Raja Daulah Utsmaniyah. Sultan Murad II memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan anaknya. Ia menempa buah hati agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, memahami ilmu fikih, belajar matematika, ilmu falak, dan strategi. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa, seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani, luar biasa. Walaupun usianya baru seumur jagung, sang ayah, Sultan Murad II, mengamanati Sultan Muhammad memimpin daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar cepat menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pandangannya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Menjadi penguasa Utsmani, Sultan Muhammad II diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah pada tanggal 5 Muharram 855 Hijriah bersamaan dengan 7 Februari 1451 Masehi. Program besar yang langsung ia dapatkan ketika sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Langkah pertama yang Sultan Muhammad lakukan untuk mewujudkan cita-citanya adalah melakukan kebijakan militer dan politik luar negeri yang strategis. Ia perjanjian dan kesepakatan yang telah terjalin dengan negara-negara tetangga dan sekutu-sekutu militernya. Pengaturan ulang perjanjian tersebut bertujuan menghilangkan pengaruh kerajaan Bizantium Romawi di wilayah-wilayah tetangga Utsmaniyah baik secara politis maupun militer. Menaklukkan Bizantium, Sultan Muhammad II juga menyediakan lebih dari 4 juta prajurit yang akan mengepung Konstantinopel dari darat. Pada saat mengepung benteng Bizantium banyak pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Pengepungan yang berlangsung tidak kurang dari 50 hari itu, benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani, menguras tenaga, pikiran, dan perbekalan mereka. Pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi ini terlihat sejak awal. Sebelum musuh mencapai benteng mereka, Bizantium telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentang di semenanjung tanduk emas. Tidak mungkin bisa menyentuh benteng Bizantium kecuali dengan melintasi rantai tersebut. Akhirnya Sultan Muhammad menemukan ide yang ia anggap merupakan satu-satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Ide ini mirip dengan yang dilakukan oleh para pangeran Kiev yang menyerang Bizantium di abad ke-10. Para pangeran Kiev menarik kapalnya keluar Selat Bosporus, mengelilingi Galata, dan meluncurkannya kembali di tanduk emas, tetapi pasukan mereka tetap terjaga oleh orang-orang Bizantium Romawi. Sultan Muhammad melakukannya dengan cara yang lebih cerdik lagi. Ia menggandeng 70 kapalnya melintasi Galata ke muara setelah meminyaki batang-batang kayu. Hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai 1 malam. Di pagi hari, Bizantium kaget bukan kepalang, mereka sama sekali tidak mengira Sultan Muhammad dan pasukannya menyeberangkan kapal-kapal mereka lewat jalur darat, 70 kapal laut diseberangkan jalur darat yang masih ditumbuhi pohon besar, menebangi pohon-pohonnya dan menyeberangi pohon kapal dalam waktu 1 malam adalah suatu kemustahilan menurut mereka, tetapi itulah yang terjadi. Peperangan dahsyat pun terjadi,
benteng yang mengambil sebagai simbol kekuatan Bizantium itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Peperangan besar itu mengakibatkan 265.000 pasukan umat Islam gugur. Pada tanggal 20 Jumadil awal 857 Hijriah bersamaan dengan tanggal 29 Mei tahun 1453 Masehi, Sultan Al-Ghazi Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Saat memasuki Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya lalu sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Setelah itu, ia menuju gereja Hagia Sophia dan memerintahkan menggantinya menjadi masjid. Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota, pusat pemerintah kerajaan Utsmani dan kota ini diganti namanya menjadi Istanbul yang berarti negeri Islam, akhirnya mengalami perubahan menjadi Istanbul. Selain itu, Sultan Muhammad Al-Fatih juga memerintahkan untuk membangun masjid di makam sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang wafat saat menyerang Konstantinopel di zaman Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan oleh Sultan Muhammad tentu saja bertentangan dengan syariat, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Membuktikan bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kamu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, tetapi janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku benar melarang kamu melakukan perbuatan itu. Hadis riwayat Muslim nomor 532. Kekeliruan yang dilakukan oleh Sultan Muhammad tidak serta-merta membuat kita menafikan jasa-jasanya yang sangat besar. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan kehilafannya beliau rahimahullah. Setelah itu rentetan penaklukan strategi dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, ia membawa pasukannya menaklukkan Balkan, Yunani, Rumania, Albania, Asia Kecil, bahkan ia telah mempersiapkan pasukan dan mengatur strategi untuk menaklukkan kerajaan Romawi di Italia, tetapi kematian telah menahannya untuk mewujudkan hal itu. Peradaban yang dibangun pada masanya. Selain terkenal sebagai jenderal perang dan berhasil memperluas kekuasaan Utsmani melebihi sultan-sultan lainnya, Muhammad Al-Fatih juga dikenal sebagai seorang penyair. Ia memiliki diwan, kumpulan syair yang ia buat sendiri. Sultan Muhammad juga membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah Utsmani. Peninggalannya yang paling terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami Abu Ayyub Al-Ansari. Wafatnya sang penakluk. Pada bulan Rabiul Awal tahun 886 Hijriah 1481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih pergi dari Istanbul untuk berjihad, padahal ia sedang dalam kondisi tidak sehat. Di tengah perjalanan sakit yang ia derita kian parah dan semakin berat yang ia rasakan. Dokter pun didatangkan untuk mengobatinya, namun dokter dan obat tidak lagi bermanfaat bagi sang sultan, ia pun wafat di tengah pasukannya pada hari Kamis, tanggal 4 Rabiul Awal 886 Hijriah, tanggal 3 Mei tahun 1481 Masehi. Saat itu Sultan Muhammad berusia 52 tahun dan memerintah selama 31 tahun. Ada yang mengatakan wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih karena diracuni oleh dokter pribadinya Yakub Basya, Allahu a'lam. Tidak ada keterangan yang bisa dijadikan sandaran kemana Sultan Muhammad II hendak membawa pasukannya. Ada yang mengatakan ingin menuju Italia untuk menaklukkan Roma, ada juga yang mengatakan menuju Prancis atau Spanyol. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada putra dan penerusnya, Sultan Bayazid II agar dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak menghargai harta, dan benar-benar menjaga baik untuk pribadi dan kerajaan. Semoga Allah membalas jasa-jasamu wahai Sultan Muhammad Al-Fatih.